Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman sekalian yang sudah menemukan channel saya, mohon dukungannya untuk klik subscribe, like, share, dan juga komentarnya. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menghitung pajak atas THR seperti itu. Mungkin ada beberapa teman yang masih bingung bagaimana cara menghitung THR. Baik, seperti biasa, saya selalu memberikan contoh kasus untuk lebih gampang teman-teman memahami bagaimana cara perhitungannya. Yang perlu kita tahu pertama kali adalah untuk perhitungan PPh 21 yang sangat penting kita tahu adalah PTKP dan yang kedua adalah tarif pajak. Oke, PTKP apa sih? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi, untuk penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2021 ini masih berlaku untuk WP sendiri, WP pribadi itu sebesar 54 juta untuk WP sendiri. Kemudian menikah ada tambahan 4.500.000. Anak pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 4.500.000. Jadi itu besaran PTKP yang bisa kita kurangkan sebagai pengurang penghasilan seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah tarif pajak. Berapa tarif pajak? 5% itu untuk penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun. Nah, 15% itu untuk range gaji 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun. Selanjutnya, tarif 25% untuk gaji 250 juta sampai 500 juta rupiah. Nah, untuk gaji yang di atas 500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Nah, tarif-tarif ini adalah merupakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh nomor 36 2008. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Jadi untuk dapat menghitung PPh 21 yang paling penting kita harus tahu dulu PTKP dan juga tarif pajaknya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi contoh soalnya, Budi adalah karyawan di sebuah perusahaan di Jakarta dengan gaji 7 juta per bulan. Seperti ini. Ia memiliki 2 anak dan istrinya tidak bekerja. Menjelang hari raya ini, dia mendapat THR 1 bulan gaji sebesar 7 juta rupiah. Dan pertanyaannya adalah, berapa pajak atas THR Budi? Oke, kita langsung hitung. Pertama yang kita harus hitung adalah pajak atas gajinya si Budi tersebut. Contohnya, gaji bruto setahun, jadi 12 juta dikali 7 juta, dapatnya 84 juta rupiah. Jadi itu merupakan gaji brutonya si Budi. Ada biaya jabatan teman-teman yang harus dikurangkan, yaitu tarifnya sebesar 5% dikali gaji bruto selama setahun. 84 juta dikali 5% sebesar 4.200.000 rupiah. Tetapi untuk biaya jabatan sendiri itu ada maksimumnya ya teman-teman, maksimum 6 juta. Jadi yang dapat dikurangkan biaya jabatan itu adalah 5% dan maksimumnya adalah 6 juta rupiah. Nah, saat biaya jabatan ini misalnya 6.300.000 didapat. Berarti yang dapat dikurangkan hanya sebesar 6 juta tersebut. Jadi gaji neto setahun si Budi adalah sebesar 79.800.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita ke PTKP. Statusnya si Budi ini ternyata menikah dengan 2 anak. Penghasilan kena pajaknya berarti 54 untuk PTKP-nya Budi sendiri ditambah sudah menikah 4.500.000 ditambah 2 anak. Jadi totalnya adalah 67.500.000 rupiah. Jadi penghasilan kena pajaknya si Budi itu adalah sebesar gaji neto setahun dikurang PTKP-nya si Budi tersebut menikah dengan 2 anak. Nih, jadi penghasilan kena pajaknya si Budi sebesar 12.300.000 rupiah. Oke.
Selanjutnya kita hitung tarif PPH-nya si Budi setahun. Berarti karena penghasilannya si Budi ini masih di bawah 50 juta, maka tarifnya adalah 5% dikali 12.300.000, maka PPH yang harus dipotong oleh perusahaan ke Budi, gajinya Budi sebesar Rp615.000 selama setahun. Nah, ini untuk PPH gajinya si Budi selama setahun ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke pajak THR-nya si Budi. Jadi tadi Budi dapat THR 7 juta 1 bulan gaji. Oke, kita masukkan lagi. Di sini gaji setahun 12 dikali 7 juta sama dengan 84 juta rupiah. Tambahkan THR. THR-nya sebesar 7 juta. Jadi 7 juta ditambah 84 juta, jadi gaji Budi selama setahun, maka total yang diterima Budi adalah 91 juta rupiah. Pengurangnya masih sama ya teman-teman, jadi 5% dikali 91 juta ini dari totalnya gaji berikut THR 90 juta rupiah. Jadi biaya jabatan Budi adalah 4.550.000 rupiah. Kemudian langsung kita kurangkan saja. Jadi tadi penghasilan gaji berikut THR selama setahun dikurangi dengan biaya jabatan, maka penghasilan neto Budi selama setahun adalah 86.450.000 rupiah. Kita kurangkan lagi dengan PTKP-nya si Budi. Masih sama, PTKP-nya menikah dengan 2 anak, yaitu sebesar 67.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita kurangkan dengan gaji netonya si Budi selama setahun. Jadi, ini merupakan penghasilan kena pajak atau PKP-nya si Budi ditambah dengan THR yang 7 juta tadi. Nah, PKP penghasilan kena pajaknya Budi adalah sebesar 18.950.000 rupiah. Selanjutnya kita kalikan langsung dengan tarif pajak. Jadi 5% dikali 18.950 yaitu sebesar 947.500 rupiah. Nah, ini merupakan PPH setahun atas penambahan gaji dan juga THR. Nah, untuk PPH THR sendiri berarti PPH 21 terutang setahun dikurangin pajak atas gaji. Nah, tadi pajak atas gaji adalah sebesar Rp615.000. Maka pajak THR yang harus dipotong dari gajinya Budi adalah PPH 21 terhutang setahun berikut THR dikurangi dengan PPH terhutang setahun yang tidak berikut dengan THR. Oke, jadi PPH yang harus dibayar Budi adalah sebesar Rp332.500. Nah, ini merupakan PPH THR yang harus dipotong perusahaan dari THR-nya si Budi tadi. Oke. Dan dengan demikian tutorial ini selesai dan mudah-mudahan teman-teman sekalian paham bagaimana cara perhitungan pajak atas PPH 21 atas THR. Oke, mudah-mudahan berguna dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.